Kembali lagi bersama kami di Gibrande dan kali ini percikan-percikan kemesraan politik antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri semakin tampak terlihat jelas. Apalagi saat Ibu Megawati menginstruksikan seluruh kader untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian ada peluang yang sangat-sangat besar untuk PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet. Nah, kali ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa saja dan bahkan bisa sekali menjadi penghadang untuk PDI Perjuangan masuk kabinet. Nah, bagaimana? Apakah memang Gibran ini bisa menjadi penghalang ataupun penghadang PDI Perjuangan masuk koalisi ataupun masuk kabinet? Rekan-rekan mengingat sentimental antara PDI Perjuangan dan Gibran Rakabuming Raka memang sangat-sangat terlihat puncaknya di pemilihan Presiden 2024. Dalam hal ini, koalisi memang sangat-sangat berpotensi adanya rotasi atau bahkan perubahan besar-besaran. Mengingat amnesti dan abolisi telah diberikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto kepada Hasto dan juga Tom Lembong. Usai adanya amnesti, kemudian keluar instruksi untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kali ini kita memang melihat bagaimana situasi-situasi yang tidak terduga justru terjadi di panggung politik tanah air. Kemudian kita akan melihat sikap Pak SBY dan juga Pak Jokowi dalam menyikapi ini semua. Bahkan Pak SBY sudah terang-terangan mengatakan jangan bermain-main dengan kekuasaan, dan kita melihat keakraban antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga AHY. Bahkan hal tersebut sudah tidak bisa disembunyikan dan nampak terlihat jelas dalam sidang kabinet terbaru. Nah, tanpa berlama-lama, ayo deh kita kaji bersama-sama. Ketika kemarin ada abolisi dan ada amnesti, apalagi terkait dengan Pak Hasto ini, ya, bagi saya ya memang itu adalah putusan presiden ya. Tetapi setidaknya saya masih agak lega ketika putusannya adalah amnesti, ya. Beda dengan Tom Lembong yang abolisi. Padahal kalau kita lihat suasana kebatinan di saat itu kan dua-duanya itu dalam proses sudah selesai di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tipikor, dan divonis dua-duanya guilty, bersalah. Nah, tapi kenapa dua-duanya berbeda? Nah, saya tentu akan menyoroti tadi sampaikan kalau misalnya Pak Hasto ya, amnesti itu kan kalau kita lihat dari bahasa kan dari kata amnesia, lupa, gitu kan. Jadi itu adalah melupakan terhadap hukumannya, bukan perbuatannya. Kalau perbuatan kan Pak Prabowo, saya lihat kenapa memutuskan amnesti karena yakin terkait dengan perbuatannya, ya, bahwa ada terkait dengan garis besarnya adalah ada 400 juta ya dari Pak Hasto terkait dengan suap KPU. Jadi menurut saya itu udah clear, ya. Kalau mau jujur sebenarnya Kongres PSI hari ini itu memang menegaskan bahwa per hari ini tak ada lagi perdebatan bahwa Jokowi itu adalah PSI dan Jokowi adalah PSI. Ya, Jokowi adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Saya kira perdebatan soal apakah akan menjadi kader, akan menjadi anggota, apakah akan menjadi Dewan Pembina menjadi tidak relevan karena secara explicitly, secara gestur dari statement dan gerakan politiknya, Jokowi sudah mempertegas bahwa Jokowi akan mendukung total PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Itu bagi saya lebih dari sekedar kartu keanggotaan. Bagi saya, Kongres PSI hari ini sampai besok katanya, itu hanya sebatas mengkonfirmasi bahwa ini partai adalah partainya Jokowi. Dipersiapkan bukan hanya lolos di parlemen, tapi wajib katanya, dan tentu untuk menyongsong bagaimana PSI itu menjadi partai yang besar. Gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI.
Jokowi, 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 Jokowi. Jangan berpikiran pesimis. Saya setuju tadi, Sis Grace menyampaikan optimis. Saya nggak pernah itu dalam berbicara apapun pesimis, enggak. Oleh sebab itu, PSI harus bisa masuk Senayan. PSI menang, pasti menang. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan politik di Indonesia bernama Pak Jokowi gitu. Jadi kalau hari ini orang ngenyek PSI terlalu memuja Jokowi, lo yang memang mereka lahir karena Pak Jokowi. Jadi kalau orang kemudian menghina ini PSI terlalu Jokowi banget, ya memang mereka bergabung di PSI itu, mendirikan PSI itu, mereka mengagumi Pak Jokowi. Karena mereka menganggap Pak Jokowi adalah figur spesial dalam perjalanan politik Indonesia yang menuju 100 tahun ini sekarang, ke 2045 gitu. Jadi sebagai figur yang ideal menurut mereka, ya itulah yang membuat mereka yang tadinya apolitis merasa harus mendirikan partai. Oke, kata Bang Adian nggak ada hubungannya dengan rekonsiliasi kalau ini. Ya. Oh, PDIP nggak ngapa-ngapain. Gini. Rekonsiliasi itu ada sebuah peristiwa yang besar, berat, yang harus direkonsiliasikan. Peristiwanya apa? Oke, nah silakan Nggak ada tembak Bang Hendar Sam menembak. dijawab. Oke Bang Adian, saya kasih ke Bang Hendar Sam. Makanya udah saya jelaskan Enggak, di maksudnya awal. gini, kalau cari contoh, tolong jangan yang bombastis, jangan yang ekstrim. Oke lah, Bung Hendar Sam ini dalam posisi mau memuji Presiden Prabowo, itu urusan elu. Tapi pakai contoh yang kemudian pantas, patut, layak. Oke, saya sampaikan tadi contohnya di DPR itu tidak ada penolakan anggaran. Apakah PDI Perjuangan bisa lakukan itu? Oke, bisa. ini dijawab ya Bang Adian ya sama Apakah Bang itu Hendar Sam. terjadi? Silakan Tidak. Bang Hendar Sam dijawab dulu. Ya, jadi ya makanya saya jelaskan tadi di awal apa yang dimaksud dengan amnesti, apa yang dimaksud dengan abolisi. Jadi tapi ini yang khawatir ya kan, apa yang Bang Adian sampaikan itu nanti saya klarifikasi, ini mengganggu apa namanya itu suasana kebatinan dari masing-masing pihak, kan gitu kan. Kayak harus dikasih tahu ini bukan masalah problem hukum kalau amnesti itu pengampunan. Jadi perbuatannya ada tapi diampuni. Beda dengan abolisi. Nah, itu yang harus tahu. Jadi kalau kita bicara masalah ini bukan masalah hukum artinya. Masalah hukumnya udah clear. Ini pengampunan oleh presiden. Ya. Jadi beda dengan itu. Ini sama seperti 1116 yang lain. Di mana 1116 yang lain terbukti melakukan pelanggaran, terbukti melakukan suatu tindak pidana, kemudian diampuni oleh presiden. Siapa saja yang di situ? Ada 6 aktivis Papua yang tidak menggunakan senjata. Terbukti? Terbukti. Oke. Ya kan? Ada kemudian yang apa namanya itu narapidana yang sakit-sakitan, ya kan? Yang harus berobat di luar sampai ada yang kena HIV. Terbukti? Terbukti. Ada juga yang kemudian yang narapidana yang umurnya sudah di atas 70 tahun. Terbukti? Terbukti. Nah, Mas Hasto tergolong masuk dalam situ. Jadi ini bukan problem hukumnya sudah selesai. Kalau kita mau bicara itu, tapi ya kalau mau dibuka masalah itu ya seperti itu. Mas Hasto masuk ke dalam golongan. Itu berbeda dengan Tom Lembong. Tom Lembong adalah abolisi. Ya kan? Abolisi menghentikan seluruh proses hukumnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi biar tahu juga gitu loh, ya kan? Sebenarnya seperti itu gitu. Jadi bukan contoh yang ekstrim. Mas Hasto masuk kepada 1116 yang diberikan amnesti. Amnesti itu adalah pengampunan. Diampuni oleh presiden melalui hak istimewanya, prerogatifnya tersebut. Itu. Tapi bukan dalam konteks mengikat secara politik. Tidak mengikat secara politik, ya terserah lah. Kalau nanti Bang Adian mau ngomong di sana, saya malah senang aja. Karena itu merupakan vitamin ya harusnya bagi ini. Pak, mau tanya terkait yang kritikan dari PDIP kemarin ke PSI. Setelah ganti logo itu dinilai sebagai pergaan sepak bola gajah yang sudah diatur kemenangannya itu. Gimana Pak? Ya ini kan e-voting
voting online pertama untuk partai di Indonesia. Jadi kalau masih ada kekurangan, ya nanti akan menjadi perbaikan ke depan. Tetapi bahwa keberanian untuk melakukan e-voting, melakukan voting online dengan peserta sebanyak 180-an ribu orang adalah sebuah keberanian yang patut diacungi jempol. Ya PSI ini kan partai gajah. Nanti tidak ada settingan ya Pak ya? Tidak ada settingan untuk pemilihan ketua umumnya? Ya coba tanyakan aja. Pemilihan terbuka kok. Ya. Kalau kemarin Mas Kaisang yang bilang ada udah dipilih Dewan Pembina inisial J itu, apakah Pak Joko? Ya tanyakan ke ketua umum, tanyakan ke formaturnya. Artinya Pak Jokowi pernah diminta gitu, belum sama Mas Kaisang? Belum. Kan semuanya masih proses semua. Ya. Yang paling cepat mungkin penentuan ketua sekjen sama bendahara. Yang lain-lain juga masih proses semua. Ya. Pak, terkait yang kemarin plenumi di UGM, itu kalau yang namanya Pak Mu'adz itu ada wawancara sama Pak Mulyono itu diragukan identitasnya, Pak. Tanggapannya seperti apa? Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apa lagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Bedanya itu. Kemudian terakhir yang saya tahu, beliau bekerja di Jambi, di sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Apa nama PT-nya? PT Ekosistem Hutan. PT Ekosistem Hutan. Berarti membantah soal kalau terminal terakhir juga, Pak. Ada yang ya, coba calon cari. Kalau banyak yang menyebut kemarin itu settingan, Pak. Gimana? Untuk reuninya settingan hanya untuk mengangkat ijazah itu, Pak. Sudah lama nggak ketemu, kemudian ya pas reuni saya itu kan jadi datang. Saya masih pemulihan kan. Kalau nggak datang pasti rame. Oh temen masa reuni nggak datang di ya. Karena kan Bapak sendiri yang nggak pakai seragam biru itu. Nggak pakai Pakai, saya diberi kaosnya. Coba nanti tunjukin kaosnya. Cuma memang nggak diberi, tapi kalau pendek kulit saya ini masih pemulihan. Hanya itu aja sebetulnya. Jangan cari-cari lah. Kalau tanggapan pengennya lengan pendek. Kalau yang tanggapan Bapak nggak pernah masuk grup alumni itu, ada grup alumni gitu nggak Pak? Oh saya sejak menjadi presiden memang tidak ikut grup ya apapun. Kemarin kayaknya yang SMA kan menginginkan Bapak masuk grup, membuat grup lagi gitu Pak, tawaran ke Bapak gitu. Pak, ganti Pak, soal Hasto Pak. Kemarin vonisnya 3,5 tahun Pak. Seperti apa Pak tanggapannya? Hormati proses hukum dan hormati keputusan pengadilan. Tanggapan ketika Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan Hasto sudah bukan lagi dari partai. Ya berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Sepihak aja gitu Pak maksudnya Pak? Ya udah ya. Atau kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan.
PT Pak Persen. Iya Pak. Apa mereka menolak Gibran? Bukan soal MK-MK-nya. Saya yakin sekali menolak Gibran karena mereka tahu itu akan membuat satu putaran. Bersatunya figur Pak Jokowi dan figur Pak Prabowo itu memudahkan memenangkan pemilu dengan cepat. Dan terbukti memang ketika Prabowo belum mendeklar dengan Gibran, itu posisinya 34, Ganjar 35 atau sebaliknya. Tapi ketika terjadi deklarasi Prabowo dan Gibran, Prabowo yang langsung lompat 42, 43, Ganjar dari 34 langsung turun 28. Nah sejak itu Ganjar turun terus, ininya naik terus. Jadi yang sebenarnya dia takutkan adalah masalah elektoral aja, masalah penyatuan dua kutub ini, dua tokoh utama negeri ini, penyatuan Prabowo dan Jokowi ini memang membuat pemilu menjadi satu putaran. Nah, ketidakterimaan kelompok-kelompok lawan ini dikarenakan itu tadi, lebih ke elektoral. Kalau soal MK prosesnya salah dan lain itu debatable kalau menurut saya. Kenapa debatable? MK dibikinkan memang untuk ruang menggugat sesuatu. Bahkan seharusnya kalau menurut saya, Gibran berhak menggugat itu langsung, nggak usah orang lain. Kenapa? Emang dia dirugikan kok. Pemilu, 2 kali pemilu sebelumnya kan 35 tahun. Mengapa tiba-tiba untuk pemilu 2024 harus naik 40 tahun? Sementara untuk gubernurnya tetap 30 tahun, untuk bupati wali kota tetap 25 tahun. Mengapa yang naik hanya usia untuk pencapresan dari 35 dan 40? Kalau Gibran merasa ini nggak fair kan, Gibran juga bisa melakukan gugatan. Dan satu lagi, gugatan ke MK itu adalah sah. Siapapun berhak datang ke MK karena itu ruang yang dibikin untuk mempermasalahkan sebuah peraturan. Oke, pemerintahan dipimpin oleh Pak Prabowo, Barisan Nasional, setidaknya usulan dari Bro JG. Ini kan usulan saya, belum tentu Pak Jokowi mau loh. Katakanlah misalnya bahwa ternyata itu mulai digaungkan. Ketika kemudian pemerintahannya dipimpin oleh Pak Prabowo, tetapi kemudian ada barisan yang dianggap sebagai Barisan Nasional tadi itu dikendalikan oleh orang lain, saya tidak yakin bisa efektif, Bro. Kalau saya yakin, kenapa saya yakin? Sederhana, begini cara berpikirnya. Pak Prabowo Subianto itu orang yang hatinya baik sekali. Dan kecintaannya kepada negeri ini jauh lebih penting dari hal yang lain bagi dia. Ketika dia jadi presiden nanti, dilantik Oktober 2024, maka energinya, tenaganya, pikirannya, semuanya akan tercurah bagaimana menyiapkan atau menjadi, bahasa dia, menjadi jembatan. Dia menjadikan dirinya jembatan untuk generasi muda membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Zaman Pak SBY, KPK itu benar-benar dijaga oleh Pak SBY. Saya beri contoh. Lepas dari apapun orang bicara, Pak SBY misalnya. Jangan bermain-main dengan kekuasaan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Ingat, power thanks to God. Dan baik rekan-rekan, dalam hal ini tentu saja kita melihat bagaimana situasi perubahan politik yang sangat-sangat kontras, terutama dari partai yang sangat besar yakni PDI Perjuangan. Kita melihat bagaimana yang semula terkesan marah-marah terus usai pemilu, kali ini mulai melunak dan mulai mengeluarkan instruksi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya awal-awal pun PDI Perjuangan mendukung, katanya kan kita memberikan tempat untuk Presiden Prabowo Subianto. Tetapi ada yang menarik dari jawaban ketika ditanya soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini kan ada beberapa mungkin sentimental tersendiri dan biarkan rekan-rekan yang menyimpulkan saja. Dan kemudian ada sikap dan pernyataan dari Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kita tahu bahwa menyampaikan ini sudah pertimbangan dari Presiden, tentunya sudah dipertimbangkan secara matang-matang, baik dari aspek hukum, bahkan Pak Jokowi menyinggung politik juga rekan-rekan. Jadi artinya ini adalah murni keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian dari SBY ada yang menarik dari sebuah pidatonya yang mengatakan jangan bermain dengan kekuasaan. Nah ini kan multitafsir, meskipun pada kelanjutannya Pak SBY mengatakan tidak terkhusus pada pemimpin politik, semua pemimpin memang jangan bermain
bermain-main dengan kekuasaan, dan itu bisa diterima rekan-rekan, betul sekali. Jangankan seorang pemimpin untuk bermain-main ataupun bahkan menyalahgunakan kekuasaan. Nah, ada beberapa pesan-pesan politik memang di dalamnya yang tentu saja harus kita dalami bersama, kita kaji bersama. Maka dari itu kita melihat bagaimana pergolakan politik sepertinya mulai keluar, dan puncaknya memang amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom juga menjadi seolah klimaks tersendiri dalam panggung politik di tanah air. Dan apakah Gibran akan menjadi penghadang ataupun penghalang PDI Perjuangan masuk koalisi ataupun kabinet? Ya tentu saja kita akan lihat, karena kita tahulah bahwa wakil presiden pun memiliki suaranya tersendiri. Apakah akan ada menteri dari PDI Perjuangan atau justru tidak ada? Ini kan hanya waktu yang akan menjawab, dan tentu saja kalau ada, pasti ada bocorannya rekan-rekan. Nah, kita akan melihat dan kita akan menganalisa untung ruginya, baik buruknya. Kita akan benar-benar menyajikannya untuk Anda semua di segmen berikutnya.